warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua masih bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, baik untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ada yang tahu tidak kira-kira kita hari ini mau belajar apa? Baik, Ibu akan menjelaskan tahap demi tahap pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu Ibu ada sesuatu, yakni kita nyanyi bersama ya. Yang tahu lagunya boleh menyanyi bersama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong sambukan. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ing sekolahan. Saya 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong sambukan. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ing sekolahan. Terus yang kedua, yaitu ada tetap liriknya sama tapi ada yang dibedain nih. Suwe ora jamu, jamu godhong jambu. Suwe ora ketemu, ketemu pisan padha sinau. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong jambu. Suwe ora ketemu, ketemu pisan padha sinau. Nah, kalau Ibu lihat nih ada yang masih belum semangat. Baik, kita yel-yel dulu ya. Kalau Ibu bilang rendang, tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang pecel, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sate, enak. Kayak gitu ya. Udah siap anak-anak? Siap. 1, 2, 3. Rendang, pecel, sate, enak, bagus. Rupanya kalian semangat ya. Sebelumnya, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua. Baik, berarti hari ini masuk semua. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, kok kalau Ibu lihat-lihat kalian semakin kesini karena lama kita nggak bertatap muka ya, kalian tuh semakin besar, pertumbuhannya kalian tuh semakin cepat ya gitu. Itu kira-kira mengalami apa? Pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu terjadi oleh karena apa? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Jadi yang berperan itu sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, kira-kira pembelahan sel tersebut berawal dari berapa sel? Inisial selnya itu ada berapa di awal? Ada 1 sel, kemudian semakin lama itu membelah. Untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini, yaitu terkait sistem reproduksi. Karena sistem reproduksi tersebut mencakup pembelahan sel, terus organ-organ yang berperan dalam pembelahan sel, baik itu organ internal eksternal pada manusia dan pria, pada wanita dan pria. Juga kita harus mengenali penyakit-penyakit pada organ reproduksi dan upaya pencegahan penyakit pada organ reproduksi. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, simak video YouTube berikut ini.
sistem reproduksi, mari kita pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Tentu saja kita masih ingat salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai gerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Sama halnya dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 2 tingkat fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada setiap tingkatnya terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Akan berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 2, kromosom dari 2 sel anakan akan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 2, membran inti mulai terbentuk kembali dan sudah terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Baik, kalian sudah menyimak materi tentang pembelahan sel dari video YouTube yang telah Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang bisa tidak coba jelaskan kembali apa itu pembelahan mitosis? Silahkan Nita menjelaskan. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh. Pembelahan mitosis menghasilkan sel anak yang jumlahnya sama dengan sel induk, artinya memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya. Terus proses-prosesnya bagaimana? Silahkan. Proses pembelahannya terjadi 4 proses pembelahan. 1. Profase. Kromosom
sudah mengganda kemudian memadat lalu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Metafase kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Anafase kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah sel yang sama. Telofase, membran inti mulai bergabung, kemudian sudah terbentuk sel anakan bersifat diploid. Tahap akhir mitosis, sitokinesis, diikuti dengan pembelahan sitoplasma, ditandai dengan pembentukan cincin yang membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Bagus. Itu adalah merupakan Proses pembelahan mitosis dan juga apa sih itu pembelahan mitosis? Tadi kan ada dua fase pembelahan, yaitu pembelahan mitosis yang terjadi pada sel-sel soma atau sel-sel tubuh kita, yang mana indukannya itu bersifat apa? Diploid atau sama dengan induknya. Dan yang kedua kita kenali dengan pembelahan apa? Silahkan Lina. Pembelahan apa? Pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Sel kelamin itu sendiri berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan sel sperma. Bagus. Gitu ya. Jadi pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel soma atau sel-sel tubuh di mana anakannya atau hasil indukannya itu bersifat diploid atau kita seperti itu 2N. Pembelahan mitosis bersifat diploid. Sedangkan pembelahan meiosis tadi terjadi pada sel kelamin, di mana sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina yang menghasilkan apa? Kalau sel kelamin jantan itu sperma, kalau sel kelamin betina menghasilkan ovum. Yang dikenal dengan proses apa? Kalau proses pembentukan sperma itu spermatogenesis, sedangkan kalau pembentukan ovum itu oogenesis. Di sini bisa kita lihat ya anak-anak, pada gambar carta berikut ini bisa kita lihat pembelahan mitosis itu terdiri dari apa saja tadi? Ada 4. Apa saja? Profase, terus metafase, selanjutnya anafase, dan yang terakhir ada telofase. Coba bacakan kembali profase tadi bagaimana prosesnya, cirinya bagaimana? Cirinya kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, lalu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Ya, jadi kromosomnya itu mulai mengganda. Kromosom ini yang warnanya pink. Jadi dia kan 2N ya tadi. Nih, ini kromosom X. Ini nanti warnanya beda nih, ada yang kecil sepasang, ada yang gede. Nah, dia itu mulai mengganda, terus membran intinya tadi mulai rusak membentuk fragmen. Fragmen itu adalah kayak butiran menjadi ukuran yang kecil. Fragmen itu kecil. Terus yang selanjutnya itu ada metafase. Bagaimana cirinya? Kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Nah, bisa kita lihat ya, ini kromosomnya. Sedangkan bidang pembelahan ini, yang ini kutubnya atau ekuator, kutub ekuator. Nah, selanjutnya ada tahap apa? Anafase. Bagaimana cirinya? Kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah sel yang sama. Iya, bagus. Betul sekali. Jadi, kromosom itu sudah mulai saling menjauh menuju kutub yang saling berlawanan. Dan yang terakhir itu ada telofase. Bagaimana cirinya? Telofase, membran inti mulai bergabung, kemudian sudah terbentuk sel anakan bersifat diploid. Nah, ini adalah sel anakannya, diploid 2N.
Cirinya kalau pembelahan mitosis anakannya sama dengan induknya, jadi kemiripannya itu hampir 100%. Terus selanjutnya meiosis tadi bagaimana? Ada berapa tahap dulu untuk meiosis? Ada 3. Ada 2 tahapan dari masing-masing tipe pembelahan. Jadi ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1 dan telofase 1. Kemudian lanjut lagi profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kurang lebih prosesnya hampir sama. Tapi pada profase 2 sampai telofase 2 itulah yang membedakan. Coba jelaskan bagaimana ciri pembelahan profase 2. Cirinya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ya, terus selanjutnya ya metafase 2. Kromosom dari sel anakan berjajar pada bidang pembelahan. Baik, terus yang anafase 3. Sel anakan akan menuju ke kutub-kutub yang saling berlawan. Terus telofase 2. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sudah terbentuk 4 sel anakan bersifat haploid. Bagus, jadi kalau ini tadi terbentuk 4 sel anakan yang meiosis, tapi sifatnya haploid. Sedangkan ini tadi terbentuk berapa sel anakan? 1 atau 2? Ya, nanti kalian bisa membenarkan pemahaman kalian, diulang-ulang lagi dari video YouTube, dan kemudian nanti di akhir ada surprise buat kalian. Oke, untuk menguji pemahaman kalian. Nah, kita sudah belajar terkait pembelahan sel, karena yang paling krusial untuk mengetahui sistem reproduksi pada manusia, pertama kita harus mengetahui apa sih itu pembelahan sel, ada beberapa tipe pembelahan sel, terus cirinya bagaimana, terus manfaat. Oh ya, Ibu mau tanya, kira-kira apa manfaat dari pembelahan sel? Tadi sudah ada di video. Siapa yang bisa? Coba Lita. Untuk pertumbuhan. bagus. Terus yang kedua Lina, untuk apa? Reproduksi. Bagus, benar. Dan yang ketiga itu untuk perbaikan, yang tadi tangannya luka. Nah, itu adalah bukti dari atau manfaat dari pembelahan sel. Dia bisa menutup luka, atau yang dikenal dengan istilah apa? Benang-benang fibrin. Yang menutup luka itu adalah benang-benang fibrinnya. Jadi ada berapa manfaat? 3. Yang pertama untuk pertumbuhan, untuk reproduksi, dan yang terakhir untuk perbaikan sel-sel yang rusak seperti waktu tangan kita terkena luka. Bagus sekali. Nah, sepertinya biar kalian tidak bosan pada pelajaran reproduksi, pada pagi hari ini Ibu akan bagikan puzzle untuk menguji seberapa paham sih kalian tentang pembelahan sel. Nah, puzzle ini berisi terkait proses spermatogenesis dan juga oogenesis, proses pembentukan sperma pada laki-laki dan juga proses pembentukan ovum atau sel telur pada wanita. Silahkan kalian susun puzzle-nya, kemudian nanti kita akan belajar bersama-sama setelah kalian sudah menyusun puzzle tersebut. Itu paling bawah. Tempel.
sini. Ya. Itu proses apa? Pembelahan sel apa? Sel Meiosis. ovum atau sel telur. Urutkan dari yang pertama itu bagaimana? Ada oogonium bersifat Terus oosit primer primer, ya. terus dibagi jadi dua, oosit sekunder Ya. sama badan polar satu. Ya, Terus badan betul. polar satu, turun lagi badan polar polosit. Terus yang oosit sekunder Mengalami meiosis. mengalami meiosis dua Ya. menjadi Ootit. ootit, sama yang satunya badan polar dua. Dan yang Terus yang terakhir ootit menjadi menjadi ovum ovum. bersifat haploid. bersifat haploid. Ya, jadi Ibu akan ulangi lagi ya. Proses oogenesis atau proses pembentukan ovum pada wanita itu yang pertama, coba dihadapkan sini dulu. Ada oogonium bersifat diploid. Itu sel tubuh mengalami pertumbuhan, kemudian proses pembelahan pertama itu apa? Mitosis menjadi oosit primer bersifat diploid juga. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi badan polar dan juga oosit sekunder. Nah, oosit sekunder tersebut berkembang atau membelah menjadi ootit pada proses atau tahap meiosis 2, di mana ootit kemudian akan membentuk ovum atau sel telur. Jadi yang ketiga badan polar tersebut akan mereduksi. Mereduksi itu artinya apa ya? Tidak berkembang menjadi sel telur. Jadi meskipun sel telur itu banyak bereproduksi, tapi yang matur atau matang itu cuma satu yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma. Jadi ini ada kaitannya dengan ini pekerjaannya Nita. Karena Nita mengerjakan soal spermatogenesis atau proses pembelahan sperma, pembentukan sperma. Pertamanya juga sama, spermatogonium. Terus ada apa lagi? Spermatosit primer, terus spermatosit sekunder, terus ada Spermaosit badan Sper- polar. enggak ya, bedanya di sini. Kalau di oogonium atau proses pembentukan ovum itu terjadi adanya badan polar yang mereduksi, sedangkan pada sel sperma dia tidak mengalami reduksi, jadi dia tetap bersifat haploid. Jadi ada 4 atau lebih banyak. Jadi ukuran sperma itu juga mempengaruhi. Jadi setiap sel sperma itu mengalami dia terbentuk, dia itu jumlahnya ratusan sel sperma yang akan membuahi satu ovum. Jadi ketika nanti si sperma itu masuk ke dalam yang namanya lapisan rahim, iya, rahim itu kan seperti ini ya. Rahim manusia itu tadi ada berapa lapisan? 3. Rahim perempuan itu ada 3 lapisan. Lapisan ini namanya perimetrium atau lapisan paling luar. Di dalamnya ini yang di sini ada endometrium atau lapisan paling dalam ya di sini. Dan yang di tengah-tengah sini ada lapisan mesometrium atau lapisan tengah. Jadi ketika di sini itu ada apa? Ovarium, penghasil sel telur. Jadi sperma tersebut saling berkompetisi untuk dapat menembus sel telur ini. Nah, untuk anatomi dari sel telur tersebut seperti ini. Nah, seperti ini. Yang paling luar ini namanya corona radiata. Corona radiata. Dia berfungsi untuk memilah sel sperma yang akan masuk ke sini. Dan yang di sini namanya zona pellucida. Ketika sel sperma sudah masuk ke dalam zona pellucida, maka ekornya akan patah atau akan putus. Kan sperma normal itu bentuknya seperti apa? Sperma normal itu ada kepala, ada leher, dan juga ada ekor. Ukurannya kurang lebih 50 mikrometer
atau 0,05 mm. Jadi ukurannya itu sangat mikro, itu kan kecil ya, sangat kecil, mikroskopis, dan juga jumlahnya itu ratusan sel sperma yang akan bersaing untuk mendapatkan si ovum, si sel telur. Nah, sperma normal itu bentuknya seperti ini. Dia akan berkompetisi untuk saling menembus zona pelusida, di mana rahim itu sendiri kan sifatnya apa? Asam atau basa? Asam. Nah, sel sperma ini sifatnya basa. Nah, sedangkan kenapa sih si ekor dari sel sperma ini putus ketika mau masuk ke dalam si ovum? Karena ekornya ini mengandung racun. Jadi ketika si ekor ikut masuk ke dalam si ovum, maka anaknya calon zigot atau calon embrionya itu nanti bakalan berkembang tidak baik, bisa jadi cacat dan sebagainya karena si ekor dari sel sperma ini masuk. Alangkah bagusnya memang ini terputus, jadi yang masuk ini cuma ini, kepalanya pun nanti akan mengalami pelepasan dari kepalanya ini seperti itu. Jadi ada ini corona radiata paling luar, ini zona pelusida, dan di sini adalah sitoplasma. Sitoplasma itu cairan dalam selnya, dan ini adalah nukleusnya. Nah, ketika satu sel sperma berhasil membuai ovum, maka nanti akan terbentuk apa yang namanya zigot atau embrio. Dan embrio itu nanti kalau sudah berkembang menjadi embrio. Dari zigot nanti berkembang menjadi embrio, kemudian janin, kemudian bayi. Benar, janin itu adalah ini nanti berawal dari sel telur yang ada pada ovarium. Nah, di sini itu ada yang namanya apa? Tuba Fallopi. Di sini namanya fimbre. Fimbre ini yang menangkap sel spermanya. Kemudian sel telur ini dibawa melewati saluran yang namanya tuba Fallopi. Di awal dia akan melekat pada perimetrium. Kemudian lama-kelamaan dia akan melekat pada endometrium pada beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian. Apabila si ovum ini salah melekat pada lapisan dinding uterus atau rahim, maka dia akan menyebabkan penyakit yang namanya hamil anggur. Ada yang tahu hamil anggur? Nah, jadi hamil anggur itu adalah hamil di luar kandungan yang bisa menyebabkan itu penyakit yang namanya kayak kista terus miom. Nah, miom itu karena dia hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Jadi dia tidak melekat pada dinding uterus, tapi dia di luarnya, di luar lapisan ini. Kemudian nanti embrio tersebut akan berkembang di sini, uterus, rahim, sampai berapa bulan? 9 bulan, 10 hari bisa, 9 bulan kurang juga bisa. Di sini. Kemudian di dalam embrio ini ada yang namanya plasenta yang berfungsi untuk membawa nutrisi dari ibunya menuju si bayi. Seperti itu. Nah, banyak kita ketahui bentuk sperma abnormal. Jadi kalau sperma normal kan bentuknya oval ya. Kalau sperma abnormal nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya itu ada yang double head, 2 kepala, terus double body, ada yang 2 badan tubuh, terus ada yang lonjong, kepalanya itu lonjong, terus ada yang kepalanya itu kecil, seperti itu. Nah, itu yang tidak bisa bersaing dengan sperma normal, jadi dia akan hilang, nggak bisa bersaing dengan si ovum, tidak bisa membuat ovum. Apabila ada sel sperma abnormal yang berhasil membuai ovum, maka nanti anaknya kemungkinan akan mengalami kecacatan karena dia dibuai oleh sel sperma abnormal. Jadi pentingnya itu kenapa kita harus menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kita, karena seperti itu. Nah, organ-organ reproduksi itu kan ada namanya TK internal dan juga TK eksternal, atau organ reproduksi dalam dan juga luar. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir.
sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Penyakit juga kanker pada organ-organ reproduksi merupakan beberapa contoh dari kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Baiklah anak-anak, kalian sudah menyimak video YouTube terkait penyakit-penyakit pada organ reproduksi dan juga bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi. Untuk itu, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Silahkan nanti untuk mengonsep terlebih dahulu, membuat infografis terkait penyakit-penyakit pada organ reproduksi dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan organ-organ reproduksi. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengonsep materi yang ingin kalian sampaikan di dalam infografis digital nanti. Untuk pembuatannya bisa kalian cicil di sini ataupun nanti dilanjut di rumah. Sudah mengerti untuk tugasnya? Sudah. Baik, kalau kalian sudah mengerti, silakan untuk membuat konsep materi atau info-info yang akan kalian masukkan pada infografiknya. Silakan Ibu kasih waktu. Jika ada kesulitan, nanti silakan bertanya ya. Kira-kira untuk membuat konsepnya sudah? Atau belum? Sudah, insya Allah. Sudah. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan di depan konsep infografisnya. Silahkan. Berdiri. Di situ aja nggak apa-apa. Konsepnya itu melalui penyakit HIV Iya bagus. Terus atau selanjutnya. AIDS. Penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi si Nita mengambil tema terkait virus HIV. Ya, Nanti silahkan, konsepnya sudah bagus. Dalam konsepnya nanti bisa ditambahkan terkait gambar atau kayak jargon terkait stop AIDS kayak gitu ya. Tapi AIDS itu sebenarnya sendiri yang harus dijauhi itu apanya? Orangnya atau penyakitnya? penyakitnya. Ya, jadi AIDS itu yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Untuk konsepnya sudah bagus, tapi bisa mulai dibuat di infografisnya setelah pembelajaran ini selesai. Untuk jangka waktu pengerjaannya, kita kesepakatan berapa minggu atau berapa hari? 1 minggu bisa? Bisa. Ya, berarti untuk pengumpulannya adalah minggu depan pada pertemuan selanjutnya ya. Bagus, bisa duduk. Nah, berikut konsep yang disampaikan Nita tadi sudah bagus terkait infografisnya pada organ reproduksi dan juga penyakitnya apa? Penyakitnya itu adalah AIDS. Jangan lupa ditambahkan bagaimana sih cara mencegah AIDS kayak gitu ya. Terus di akhir kalian boleh kemas-kemas dulu, tapi sisakan 1 lembar kertas dan juga alat tulis karena surprise-nya adalah ada post test. Silakan kita kemas-kemas dulu, kemudian siapkan 1 lembar kertas dan juga alat tulis. Tulis nama dan juga nomor absen kalian serta mata pelajaran apa. Sudah? Sudah ya?
ada berapa tahapan? Untuk nomor selanjutnya, apa sih manfaat dari proses pembelahan sel? Dan yang ketiga, apa saja penyakit yang menyerang organ reproduksi dan bakteri apa yang menyerang atau bakteri apa yang menyebabkan penyakit tersebut? Soalnya sudah, silahkan dikerjakan secepat mungkin, lalu bisa dikumpulkan setelah itu. Sudah, Nana? Sudah. Ya, bagus. Bisa dikumpulkan? Nanti akan Ibu koreksi dan Ibu akan menyampaikan hasilnya pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang nilainya masih di bawah KKM, maka nanti akan ada tugas pengganti atau tugas pengayaan agar kalian lebih memahami terkait materi hari ini mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit pengingat atau terkait proyek kalian nanti. Jadi jangan lupa proyek infografisnya dikerjakan. Kalian tadi sudah mengonsepkan. Hari ini kalian sudah membuat konsep terkait infografis. Nanti di rumah silahkan dilanjutkan infografis digitalnya. Sekreatif kalian. Kalian boleh mengambil literatur dari berbagai sumber, boleh itu jurnal nasional, buku-buku, atau tanya kepada ahlinya dari manapun, dari search di Google dan lain-lain. Dan setelah itu minggu depan kita kesepakati untuk dikumpulkan. Nah, sebelum Ibu tutup, ada sedikit motivasi buat kalian biar kalian itu tetap semangat. Ibaratnya tuh gini, ketika kita hidup, kita tuh ibarat mendaki sebuah gunung. Kita kan awalnya berada di bawah. Pasti kalau kita mendaki dengan sabar, dengan ikhtiar dibarengi dengan apa? Dengan doa. Dan yang terakhir adalah tawakal. Pasti lama-kelamaan kita akan mencapai top atau puncaknya, puncak dari gunung tersebut. Seperti halnya kita, ketika kita memiliki mimpi, meskipun sering jatuh, sering gagal, padahal kita tidak menyadari bahwa kegagalan adalah selangkah lagi menuju kesuksesan. Seperti itu. Jadi ketika kita gagal, jangan pernah pesimis untuk aku nggak bisa nih, aku nggak bisa buat mencapai mimpi-mimpiku. Jangan seperti itu, karena masih banyak jalan menuju Roma. Betul tidak? Betul kan? Nah, seperti itu. Dan satu lagi, doa tanpa usaha kosong, usaha tanpa doa sombong. Jadi doa dibarengi dengan usaha, usaha juga harus dibarengi dengan doa agar semuanya beriringan dan sejalan. I think enough untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu rasa cukup karena waktunya sudah habis. Dan semoga kalian tetap sehat, menjaga kesehatan, terapkan 3M apa saja, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, dan memakai masker. Jangan lupa. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Tidak. Nah, baik, berarti tidak ada ya. Sebelumnya biar kita ingat lagi nih, kira-kira baik, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita simpulkan bersama-sama. Coba, silakan. Jadi yang pertama itu apa? Tempat terjadinya Ada 2 pembelahan, yaitu pembelahan apa? meiosis sama meiosis. Betul. Terus tempat terjadinya di mana? Mitosis pada sel tubuh. Meiosis pada sel
Gonad. Gonad. Ya, terus selanjutnya apa pembedanya? Tahap pembelahan. Ya, bagaimana? Mitosis hanya atau tahap pembelahan. Hanya satu tahap pembelahan. Kemudian kalau meiosis dapat 2 tahap pembelahan. Meiosis 1, 2, 3. 1 dan 2. ya, terus selanjutnya Metafase. ya, bagaimana tahapnya? Kalau mitosis, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid berjajar pada bidang ekuator. Ya. Terus Meiosis, setiap sepasang kromosom homolog yang terdiri dari 1 kromatid berjajar pada bidang ekuator. ya, sampai situ ya. Baik. Alhamdulillah kalian sudah bagus sekali mengikuti pembelajaran Ibu pada awal sampai akhir, mulai dari membuat puzzle, menyusun puzzle, tanya jawab, terus kalian juga aktif, terus mau menyampaikan pendapat, bisa membuat kesimpulan, mau menyanyi bersama, kayak gitu ya. Semoga ilmunya hari ini berkah dan bermanfaat. Dan jangan lupa, ketika kita mempelajari suatu ilmu, pasti di dalamnya ada manfaatnya, ada yang namanya hikmahnya. Jadi ketika kita belajar sekarang bukan berarti ilmu itu nggak berguna buat kedepannya, pasti ada gunanya apapun ilmunya. Begitu anak-anak? Ya, berarti sudah memahami. Dan jangan lupa juga untuk penguat pemahaman kalian, tadi sudah post test dan sebagai tugas di rumah juga silahkan membuat resume materi yang kita pelajari hari ini. Resume materi dari pelajaran awal, dari awal sampai akhir tadi ya, dikumpulkan minggu depan. Ibu tutup, kita tutup ya, dan bersama-sama dan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.